selamat pagi, shalom semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Apa kabar anak-anak hari ini? Saya senang hari ini bisa menyapa anak-anak kembali. Itu artinya Ibu Gracia dalam keadaan yang baik, dan Ibu Gracia harap anak-anak juga dalam keadaan yang baik. Minggu hari ini kita tetap akan mendengarkan satu kisah yang Ibu Gracia harapkan memberkati anak-anak menjadi pribadi yang makin setia melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Selamat mengikuti cerita pada pagi hari ini. Kisah 3 pohon. Di sebuah hutan, tumbuhlah 3 batang pohon. 3 batang pohon itu sangat tinggi dan besar. Suatu kali, mereka saling mengungkapkan cita-cita masing-masing. Kelak suatu kali, aku ingin menjadi peti harta karun, tempat di mana orang menempatkan emas, permata, dan berbagai harta berharga, kata pohon pertama mengungkapkan keinginannya. Kalau aku ingin menjadi kapal pesiar milik raja. Aku akan dibawa berkeliling menjelajah dunia, kata pohon yang kedua. Duh, masih kalah dong denganku, kata pohon ketiga. Aku ingin menjadi pohon tertinggi di dunia. Bayangkan, semua orang akan menatapku kagum dan mengingat akan Tuhan. Betapa bangganya. Kalau begitu, kita lihat nanti, siapakah di antara kita yang bisa mencapai cita-citanya, kata pohon yang pertama. Setuju, kata kedua pohon lainnya. Beberapa tahun kemudian, datanglah para tukang kayu dan ia pun menebang ketiga pohon itu. Tukang kayu itu kemudian memotong-motong pohon-pohon itu. Oh, jangan potong aku kecil-kecil. Nanti aku tidak dapat menjadi peti harta yang besar dan indah, kata pohon pertama sedih. Ia menjadi lebih sedih lagi ketika ia tahu ia diubah menjadi sebuah palungan. Anak-anak tahu apa itu palungan? Palungan adalah tempat makan ternak. Pohon pertama ditempatkan di kandang yang bau dan kotor. Ia sangat sedih. Bagaimana dengan pohon yang kedua? Pohon yang kedua memang dibuat menjadi sebuah kapal. Tapi ternyata bukan kapal pesiar saja. Ia hanyalah menjadi kapal nelayan. Setiap hari ia dimuati ikan-ikan amis dan ia hanya berputar-putar di sebuah danau. Ia pun juga tidak kalah sedih. Lalu bagaimana dengan pohon yang ketiga? Ia dipotong-potong menjadi balok-balok kasar. Oh, lihatlah keadaanku. Mimpiku kini tidak akan pernah terwujud. Lalu ia dionggokkan dalam sebuah gudang yang pengap dan gelap. Ia pun sangat sedih. Ketika pohon itu meratapi nasibnya masing-masing. Sampai suatu hari, kandang tempat si pohon pertama menjadi palungan itu disinggahi sepasang suami istri. Sang perempuan sedang mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki, dan ia dijadikan tempat untuk membaringkan bayi itu. Kehangatan tubuh bayi laki-laki itu menggetarkannya. Apalagi ia mendengar para malaikat bernyanyi begitu merdu menyambut lahirnya bayi itu. Gembala-gembala datang dan menyembah sujud pada bayi itu. Siapakah gerangan bayi ini? Tanya pohon pertama terheran-heran. Meski demikian, hatinya penuh dengan sukacita. Waktu terus berlalu. Pohon kedua yang telah berubah menjadi perahu nelayan terus merenungi nasibnya. Suatu hari, pantai tempatnya berlabuh ramai dikunjungi orang. Seorang laki-laki naik ke atas perahu, diikuti beberapa orang. Mereka pun berlayar ke tengah danau. Ketika malam tiba, laki-laki itu tertidur karena lelah. Namun tiba-tiba, datanglah angin ribut bertiup kencang dan ombak menderu. Orang-orang di atas perahu ketakutan. Tapi laki-laki itu bangun, mengangkat tangan dan berkata, "Tenanglah." Dan seketika itu juga danau menjadi tenang. Siapakah orang ini sehingga badai dan danau tunduk kepadanya? Kata pohon kedua. Hatinya begitu bahagia. Bagaimana dengan pohon ketiga yang menjadi balok-balok di gudang? Ia merasa tidak berguna dan terbuang. Suatu hari, seseorang membawanya keluar dari gudang. Ia pun dibuat menjadi sebuah salib. Ia dibawa ke kota dan seorang laki-laki yang penuh luka dan bercucuran darah memanggilnya. Ia dimahkotai duri.
laki-laki itu berkali-kali terjatuh dalam perjalanan ke sebuah bukit. Akhirnya mereka sampai ke puncak bukit. Laki-laki itu mereka pakukan pada dirinya, lalu dirinya ditegakkan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata laki-laki itu pilu. Setelah penderitaan yang panjang, laki-laki itu pun berseru, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ia pun terkulai, langit menjadi gelap, bumi bergoncang, alam seolah ikut menangisi kematiannya, orang-orang menangisinya. Siapakah orang ini sehingga alam menangisinya? Tanya pohon ketiga itu. Tetapi entah mengapa hatinya ikut bergetar. Nah anak-anak, apakah kalian tahu siapa bayi yang terbaring di palungan itu? Siapa laki-laki yang meredakan badai di atas perahu nelayan itu? Siapa pula laki-laki yang tergantung di salib itu? Ya, Yesus jawabnya. Yesus, Dia adalah Tuhan Yesus. Memang pohon pertama tidak menjadi peti harta karun yang megah dan indah, tapi ia menjadi tempat harta terindah di dunia. Pohon yang kedua juga tidak menjadi perahu raja yang berkeliling dunia, tapi ia menjadi perahu sang raja alam semesta. Hebat bukan? Pohon yang ketiga tidak menjadi pohon tertinggi di dunia, tapi ia menjadi sarana tergenapinya rencana Allah. Di atas kayu salib itu, ia menebus semua manusia dari dosa. Dan setiap kali orang melihatnya, orang menjadi kagum akan kasih Allah. Ketika pohon itu tidak gagal, justru mereka telah menjadi sarana yang baik bagi rencana Allah yang luar biasa dengan cara di luar pemikiran mereka. Nah anak-anak, dalam hidup kita seringkali juga akan menemui banyak kesulitan. Kadang-kadang kita jatuh pula dalam kegagalan. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, yang harus kita ingat baik-baik. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hatimu. Biarlah Ia bertahta di hatimu, maka Ia akan menjadikanmu alat bagi rencananya yang besar. Kesuksesan tidaklah dinilai dari banyaknya uang, tingginya jabatan, ganteng atau cantiknya wajah, tetapi kesuksesan adalah apabila kamu dipakainya menjadi alatnya untuk kemuliaannya. Amin. Sumber cerita ini diambil dari The Tale of Three Trees, A Traditional Folktale, Angela Atwell Hunt 2001, diterbitkan di majalah Berita GKMI Desember 2016. Kita pada minggu pagi hari ini, semoga setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.